it's real and I'm thinking I should let you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Putri Sewati dari kelas 10 MIPA 1 nomor absen 18. Di sini saya akan menjelaskan materi fisika tentang momentum, impuls, grafik impuls, dan hukum kekalan momentum. Yang pertama, momentum. Momentum adalah besaran turunan dari massa, panjang, dan waktu. Momentum merupakan besaran turunan yang muncul karena adanya benda bermassa dan bergerak. Momentum juga besaran vektor yang searah dengan kecepatan benda. Momentum dapat dirumuskan sebagai hasil perkalian massa dengan kecepatan. Secara matematis dituliskan M kali V, di mana V adalah momentum benda sedangkan M massa benda dengan satuan kg. F adalah percepatan benda. M per S. Semakin besar massa benda, semakin besar momentumnya. Demikian pula jika semakin cepat benda bergerak, semakin besar pula momentumnya. Yang kedua, impuls. Impuls adalah suatu peristiwa bekerjanya gaya dalam waktu yang singkat. Impuls dapat diketahui dengan perkalian gaya dan selang waktu. Impuls bekerja di awal mula sehingga membuat suatu benda dapat bergerak dan memiliki momentum. Contoh dari peristiwa impuls seperti peristiwa bola ditendang, bola kasih dipukul. Karena ketika tendangan dan pukulan, gaya yang bekerja sangat singkat. Ada pula rumus dari impuls. Rumus dari impuls yaitu I sama dengan F kali delta T. I adalah impuls dengan Newton. F adalah gaya. Delta T adalah waktu, satuannya sekon. Yang selanjutnya grafik impuls. Jika gaya impulsif F yang berubah terhadap selang waktu digambarkan grafik F min T-nya, maka luas arsir dalam selang waktu atau delta T, di mana delta T T2 min T1 sama dengan luas arsir di bawah grafik F min T dengan batasan nilai dari T1 atau saat kontak terjadi sampai dengan T2 atau saat kontak berakhir. Di sini ada grafik impuls. Di sini gaya, di sini waktu. Satuannya Newton. Seperti ini grafiknya. Nah, di sini kontak terjadi.
sini. Kok di sini kontak berakhir? Seperti ini kurang lebihnya grafiknya. Nah, implus sama dengan luas daerah di bawah grafik F min T. Jika waktu tumbuk semakin lama, maka gaya semakin kecil. Yang terakhir, hukum kekekalan momentum. Jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda atau sistem, maka momentum awal sama dengan momentum akhir. Hukum kekekalan momentum diterapkan pada proses tumbukan semua jenis, di mana prinsip implus mendasari proses tumbukan dua benda, I1 sama dengan I2. Nah, gambarnya seperti ini. Ini percepatan 1. Ini percepatan 2. Ini V12, di sini V21, dan di sini ada V1 aksen, V2 aksen. Seperti ini gambarnya. Nah, seperti ini gambarnya. Jika dua benda A dan benda B dengan massa M1 dan M2 serta percepatan masing-masing V1 dan V2 saling bertumbukan, maka pada hukum kekekalan momentum adalah pada peristiwa tumbukan jumlah momentum benda-benda sebelum dan sesudah tumbukan adalah tetap, asalkan tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda itu. Secara matematis dapat ditulis bila F21 adalah gaya dari benda 1 yang dipakai untuk menumbuk benda 2 dan F12 gaya dari benda 2 yang dipakai untuk menumbuk gaya benda 1. Nah, menurut hukum 3 Newton, menurut hukum Menurut hukum 3 Newton, sini ada V12 sama dengan min V21. Nah, sini ada V12 kali delta T sama dengan min F21 kali delta T. Ini I1 sama dengan min I2 M1 F1 aksen kurang 1 V1 sama dengan min M2 V2 aksen 1 V2 M1 V1 ditambah M2 V2 yang tidak ada aksennya di kanan, yang ada aksennya di kiri. Seperti ini. Demikian penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.